la yustaha fil adati walau syaqqa. Jadi Nabi Muhammad jahit bajunya sendiri ya. Nabi Muhammad kalau balas dulu. Oh, kabirin. Enggak lebar. Enggak lagi kan itu nak. Lepaskan. Hah? Lepaskan. Itu lepaskan ngepres. Itu saya terlalu ngepres. Labas ngepres nanti kan agak beri enggak kan bisa ditembok berarti. Ngepres labas. Nah. Jadi Nabi Muhammad beliau jahit baju sendiri. Ya, jahit sendalnya koyak beliau jahit sendiri. Terus kalau Nabi Muhammad balik dari masjid pergi ke dapur, nafah. Ada sana aku nafah. Nabi Muhammad datang dari masjid, lalu beliau masuk ke dapur ngelihat istrinya sedang motong-motong bawang, sayur, untuk istirahat. Gantian Nabi yang motong. Bayangkan, Nabi Muhammad bukan cuma seorang nabi, beliau bukan cuma nabi, presiden. Kalau presiden sekarang kan hanya memimpin satu negara. Nabi Muhammad pemimpin beberapa negara. Itu Mekah, Madinah, Yaman itu masuk kekuasaan Nabi Muhammad zaman dulu. Tapi walaupun beliau seorang pemimpin, ya beliau mengerjakan rumah sendiri, nyapu. Ya. Sampai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil hadathi laqal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil hadathi. Bab menjelaskan tentang sebab-sebab hadas ila anggal sampai kalimat Asalisu. Sampai yang nomor 3 Asalisu. Tining nomor telok ya, yang ketiga. Asalisu tining nomor telok yang ketiga dari sebab-sebab hadas. Iltiqa'u syai'in. Hah? Iltiqa'u syai'in. Terus Wa in qalla min basyarata rajulin. Iltiqa'u syai'in. Panika atemuna situng bertemunya sesuatu. Samir? Wa in qalla bersenajan sekuni pada syai'un walaupun sedikit. Wa in qalla walaupun sedikit, min basyarata. Istamir. Min basyarata rajulin wa imra'atin. Min basyaratai. Asal usulnya min basyarataini. Cuma karena dimudhofkan kepada rajul, nunnya dibuang. Min basyaratai rajulin wa imra'atin. Min basyaratai dari dua kolen rajulin orang laki, dari dua kulit laki-laki. Min basyaratai rajulin dari dua kulit laki-laki. Terus wa imra'atin dan perempuan. Terus ajnabiyah ini yang bukan mahram keduanya. Ya. Apa perbedaan? Banyak orang salah disebut ente dengan anak bukan muhrim. Salah. Apa perbedaan mahram dengan muhrim? Siapa tahu? Kalau mahram. Apa mahram? Mahram. Apa perbedaan mahram dengan muhrim? Kalau muhrim, apa muhrim? Orang yang nyaringkan, orang yang kabir shot. Kholas masuk bayin. Awal tu bakun izhaizuran. Kabir shot. Apa muhrim? Orang yang muhrim. Lupa ente udah dijelaskan. Apa muhrim? Apa mahram? Muhrim apa muhrim? Mandi alif. Muhrim. Yang alia godim masuk Dion, mati on. Apa muhrim yon? Muhrim, mahram muhrim. Mandi alif muhrim. Apa muhrim? Dengarkan kupingnya betul-betul. Awas tak tahu lain kali nanti. Muhrim orang yang ihram, orang yang haji umroh itu muhrim. Catat. Muhrim orang yang ihram,
haji umroh. Itu muhrim. Ya, yang dinamakan muhrim orang yang ihram haji umroh. Orang yang pergi haji umroh itu muhrim. Sedangkan mahram orang yang haram dinikahi. Orang yang mahram orang yang haram dinikahi dan tidak batal wudhu dengannya. Orang yang haram dinikahi dan tidak batal wudhu dengannya itu mahram. Kayak ibu ente itu mahram, tidak batal wudhu, tidak boleh dinikahi. Kakak perempuan, bibi tapi bibi asli, bukan bibi istri paman, batal, bukan mahram. Ente punya paman asli, dek beradik bapak. Lalu paman ente punya istri, kan ente panggil apa tuh? Istri paman. Bibi, tapi bukan mahram ente. Kenapa bukan mahram? Karena jika bibi itu bercerai dengan paman ente boleh kawin dengan dia. Boleh, bukan orang lain dia. Cuma karena kebetulan istri paman ente panggil bibi. Tidak mungkin lah istri paman ente panggil apa? Adik. Dek, tidak mungkin kan? Namanya istri paman ente panggil bibi. Istrinya bibi ente panggil apa? Suaminya bibi ente panggil paman. Tidak mungkin panggil kacong. Ya, paham. Terus. Walau bighairi syahwatin. Walau bighairi syahwatin. Walaupun tanpa syahwat. Walau bighairi syahwatin, walaupun tanpa syahwat. Jadi menyentuh kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram itu maksudnya orang yang tidak boleh kita nikahi, seperti sepupu, ipar itu bukan mahram. Istrinya paman bukan mahram. Ya. Saudara tiri bukan mahram. Apa saudara tiri? Saudara tiri ini gini. Umpamanya umpamanya bapak ente meninggal atau mama ente cerai dengan bapak ente, punya anak ente laki-laki satu. Lalu ada orang laki-laki cerai dengan istrinya, punya anak perempuan. Ini yang duda yang punya anak perempuan, mak ente janda yang punya anak ente, dia jalan tak sengaja ketemulah di Taman Aksaya. Tak sengaja ketemu di Taman Aksaya. Ketemu Taman Aksaya, akhirnya cocok kawin. Berarti kan secara otomatis yang perempuan tadi anak duda tuh apanya ente? Saudara itu saudara tiri. Itu sebut saudara tiri. Itu ente boleh kawin dengan dia. Karena bukan sebapak, bukan seibu. Tidak ada hubungan dengan ente. Bukan sebapak dengan dia. Bukan seibu. Walaupun bapaknya kawin dengan mak ente, itu sebut saudara tiri. Ente nyentuh dia, batal wudu. Tidak boleh ente berdua dengan dia. Ente kawin dengan dia boleh. Nikah dengan dia boleh. Makanya ada teka-teki dalam kitab fikih. Dia mertuanya juga sekaligus orang tuanya. Dia mertuanya sekaligus orang tuanya. Ente nikah dengan perempuan tadi yang saudara tiri ente. Berarti bapaknya kan secara otomatis jadi bapak ente kan. Juga jadi mertua. Ya. Jadi tak banyak modal ente kawin. Tak perlu ngantar makanan ke sana. Satu rumah. Jadi saudara tiri batal wudu. Atau ente diambil anak angkat. Dulu ada santri al-jihad. Ya, santri al-jihad lama dah. Angkatan belasan tahun yang lalu. Jadi dia ni tidak tahu bahwa bapak ibu dia ni bukan bapak asli. Tidak tahu. Lama ketika dia udah mondok dapat berapa tahun, udah hampir selesai. Udah sekitar 8 tahun mondok, baru dia dapat info bahwa bapak dia, emak dia selama ini yang ngerawat dia dari bayi, itu bukan bapak asli. Masih keluarga tapi bukan bapak asli. Tidak ada hubungan mahram dengan dia. Jadi dia nanya ke mas, jadi gimana mas? Ana, ya kan ana tidak boleh salaman, bisa batal wudu mas. Jadi kalau anak punya wudu salaman, lalu anak ngimam, biasanya dia ngimam. Mak wudunya kan batal, kan mah bukan mak dia. Gimana kalau tidak salaman mas? Tidak salaman. Apa perasaan? Ana dari bayi persalaman terus dengan dia. Ya udah tak apa-apa, ente beritahu. Dia beritahu, maaf mak, ana bukan tidak ngormat mama. Mama udah ngerawat anda dari kecil. Cuma karena mama ini bukan mahram mak, jadi kalau nyentuh tidak boleh. Ya wudunya batal dan tidak boleh. Tidak boleh. Dulu masih dia belum tahu, biasa tidur dengan mamanya. Kayak ente lah tidur dengan mama. Biasanya sebelah mama di ruang tamu kan TV. Nah, rupanya ketahuan bukan mama aja. Nangis dia. Nyari info. Rupanya bapak emaknya udah bercerai lama, diberikan ke keluarganya. Baru bapaknya ketemu. Ya ketemu jauh dari mana. Mamanya jauh, ujung ke ujung. Pernah dia ketemu sekali ya. Jadi anak angkat ente batal wudu. Enggak boleh teh. Nyentuh mak ente tak boleh karena itu bukan mak asli.
Tapi kalau istrinya bapak itu mahram. Istrinya bapak, umpama kayak Mas contohnya. Mas, uminya Sahrul. Istrinya Abi kan? Bukan uminya Mas. Bukan ngelahirkan Mas, tapi istrinya Abi. Enggak batal wudu. Mas tak batal wudu. Walaupun cerai enggak batal wudu. Paham? Umpama bapak ente kawin dengan perempuan. Kan pertama mama ente, lalu kawin lagi 3. Kawin 3. Ini jadi mak ente, tak batal wudu. Lalu dapat 3 hari dicerai semua 3-3-nya. Tetap enggak batal wudu. Lalu dapat berapa bulan bapak ente kawin lagi, nambah lagi 3. Dihitung-hitung bapak ente selama 20 tahun, istrinya 200. Umpamanya 200 orang. Ini semua perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak ente walaupun dicerai itu tetap mak ente, tak batal wudu dan tak boleh ente kawin dengan dia. Nah, kenapa? Islam melarang karena perasaan orang tua. Gimana ente? Mantan istri bapak ente dikawin, gimana perasaan bapak ente? Kan kurang ajar ente. Mantan emak ente istilahnya walaupun tidak melahirkan ente kan. Paham? Jadi tidak boleh ente nikahi mantan istri bapak juga tidak batal. Begitu pula bapak, istri anak juga tak boleh. Ente punya istri 4, yang 3 dicerai. Ya. Jadi mantu itu tak batal wudu dengan orang tua. Kayak mamanya Iim dengan Abi tak batal wudu. Ya, tidak batal wudu. Mama ente punya istri 4. Ya. Ini dengan orang tua ente, dengan bapak ente tak batal wudu. 4-4-nya tak batal wudu. Walaupun dicerai 4-4-nya tidak batal wudu. Kan kawin lagi dengan perempuan lain sampai 1000 perempuan, semuanya tidak batal wudu dengan orang tua ente. Walaupun dicerai. Paham? Ya. Jadi kalau laki-laki perempuan menyentuh kulitnya secara langsung yang bukan mahramnya maka wudunya batal. Kecuali kalau pakai lapis ente nyentuh mamanya tangan apa kayak baju enggak batal atau ente mau salaman pakai lapis mamanya anggaplah ini mamanya rida pakai lapis ya. Ini lapis mau enggak ada nyentuh. Lalu ada sepupu ente mau salaman mau cium tangan ente tutup pakai rida. Pakai kain maunya dicium. Ya. Megang ente enggak batal wudu. Dan enggak dosa. Karena enggak secara langsung. Kenapa secara langsung tuh enggak boleh? Selain batal wudu juga kalau bukan mahram hukumnya dosa karena kalau ente nyentuh secara langsung ya itu bisa menimbulkan nafsu syahwat. Apalagi punya tangan halus. Ya kalau tangannya kayak Rusli melunturkan nafsu syahwat. Tangannya hancur kata Rusli. Ya, Samir. Waqasdin hatal lisani. Oke, gue belagusdin apa? Walau bi ghairi syahwatin. Walau bi ghairi syahwatin, walaupun tanpa nafsu syahwat. Ente nyentuh perempuan tak sengaja. Ya, ente jalan. Saking ramainya pasar. Lalu ente tak sengaja ente tengah ngebilang kau nanti sana di sana. Tak sengaja tersentuh pipi perempuan. Sana gitu. Ente punya wudu tak sengaja tersentuh. Padahal ente tanpa syahwat kan tetap batal. Pakai syahwat atau tanpa syahwat batal wudu kecuali mazhab Maliki. Mazhab Imam Malik kalau nyentuh tanpa syahwat tidak batal. Banyak ente dengan sepupu ente salaman ente tanpa syahwat tidak batal. Tapi kalau ente syahwat batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i syahwat tak syahwat batal tetap yang bukan mahram. Wa qasdin min ghairi syahwatin tanpa syahwat wa qasdin juga tanpa niat. Tanpa tujuan, tanpa sengaja, tanpa niat sama juga batal. Tak dengan syahwat atau tanpa syahwat, dengan sengaja atau tak sengaja, tetap nyentuh perempuan yang bukan mahram hukumnya batalkan wudu. Terus. Hatta lisani sampai menyentuh lidah. Hatta lisani sampai lidah menyentuh lidah batal. Ente bapak dokter bagian mulut. Ya, dokter bagian mulut lalu ada pasien ente kena mulutnya sariawan. Sariawannya banyaknya 50 butir maunya. Sariawan semua. Lalu kena ente mau diobat, ente punya wudu. Ente pegang pakai tangan ente. Ente tak pegang bibirnya, ente pegang lidahnya. Batal. Wudu ente batal. Nyentuh batal. Yang tak batal nyentuh bulu-bulu, tak batal. Rambut, ente nyentuh rambut tak batal. Ya. Atau kuku tak batal. Ada perempuan kukunya panjang, ente pegang kukunya tak batal. Gigi tak batal. Gigi tak batal. Ah, ente sentuh giginya. Ada perempuan nganga, ente sentuh giginya. Tak batal. Tidak batal. Selain itu batal. Samir. Wal asyalli dan yang apa namanya? Lumpuh. Dan yang lumpuh batal. Wal asyalli dan yang lumpuh batal. Ada orang tangannya udah lumpuh nih, mati separuh, tak bisa gerak nih. Yang ini bisa gerak, ini tak bisa gerak. Itu sentuh batal tetap.
batal. Ya, Samir. Wazaidi. Wazaidi dan apa anggota tubuh yang lebih. Anggota tubuh yang lebih. Maksudnya punya jari 10 jadi 12 umpamanya. Anggota tubuh yang lebih. Umpamanya kan kadang-kadang ada orang jarinya 5, ada jari tambahan sini. Pernah nanti lihat? Nah. Ada kan? Nanti sentuh yang tambahannya, sama batal. Atau hidungnya isak sabuti, cuma ada kadang-kadang ada daging kayak kotel bulan gini. Pernah nanti lihat? Ah, ente sentuh udah batal. Batal. Paham? Tai lalat batal. Termasuk itu daging yang tumbuh yang lebih. Tai lalat besar. Kita lihat tai lalat tuh segini udah. Segini bukan tai lalat. Tai sapi. Iya. Umpama tai lalatnya besar macam segini ya. Nanti sentuh atau bisul. Bisul, tak ada kerja ada perempuan kena bisul. Belah sini besar. Nanti mau ngobatkan, nanti sentuh batal wudu ente. Ya, Samir. Illa sinan. Ah itu sebut. Yang tak batal illa sinan kecuali baca gigi. Kecuali gigi tak batal, nyentuh gigi tak batal. Terus. Wadufron. Wadufron dan kuku. Jadi nyentuh gigi perempuan yang bukan mahram atau perempuan menyentuh gigi laki-laki yang bukan mahram tidak batal. Nyentuh giginya tidak batal. Wadufron dan nyentuh kuku. Umpama ada perempuan kukunya panjang dari sini sampai ke puas, umpamanya dipegang tidak batal. Ya umpamanya. Itu orangnya panjang kuku itu bodoh. Nyiksa diri sendiri. Dan dia kalau bercebok payah nak suci. Gimana nak suci? Sedangkan orang cebok kan harus pakai ini. Ente cebok tuh berak, ente berak wajib lubang pantat ente, tahu lubang pantat yang bentuknya kayak bunga matahari yang sedang cemberut. Ya. Kalau punya manda senyum. Senyum dia. Smile. Ya. Nah, jadi ente ketika cebok berak tuh lubang pantat ente yang keluar tai sambil ente gosok-gosok sambil siram itu kalau masih licin-licin ente raba-raba masih licin itu berarti belum suci. Belum suci. Itu berarti masih ada lendir tai. Sampai kapan suci? Sampai ketika ente raba-raba yang bergerigi-gerigi itu. Tahu ente kan? Ente raba-raba enggak licin lagi. Bahkan kalau ente gini kan kayak keret kayak lekat-lekat. Nah, itu berarti habis dah. Tainya udah suci dah. Nah, jadi umpamanya apa tadi sampai apa tuh tadi? Illa apa? Illa sinan wadufron. Terus? Masya'ron. Wadufron, orang panjang kuku. Sedangkan orang panjang kuku gimana dia mau cebok? Kukunya segini panjang. Mau cebok mau suci gimana mau suci? Mamanya ini gini. Nyentuh gini. Kena kukunya tak bisa. Ya. Bahlul di dunia tersiksa dia. Memang dah haram. Panjangan kuku dah haram, hukumnya makruh. Cuma ujung-ujungnya tak suci. Berak tak suci. Kalau udah beraknya tak suci, wudunya tak sah, solatnya tak sah. Ya. Wadufran wa sya'ron dan bulu. Wasya'ron dan bulu, nyentuh bulu tak batal. Ya, bulu apapun, atas bawah jenggot, rambut tidak batal. Umpamanya ada perempuan punya rambut panjang sekali. Nanti pegang-pegang rambutnya tidak batal. Tidak batal. Terus. Wa udwan maktu'an. Wa udwan maktu'an, Samir. Wa yang kudu haramun. Wa udwan dan anggota maktu'an yang terpotong. Wa udwan dan anggota maktu'an yang terpotong. Tidak batal. Ya. Ada perempuan papanya tabrakan. Ceplok. Tangannya tercampak sebuti. Cus. Ente bantu, ente angkat. Tidak batal. Udah terlepas lah. Ya. Atau ente hitan sunat. Ente sunat dipotong, krek. Potong ente buang sembarangan. Dapat kena santai putri. Apa nih sotong kayak. Dia pegang, enggak batal wudu. Kenapa enggak batal? Karena anggota tubuhnya udah terlepas. Ya. Terus. Wayang kudu haramun. Wayang kudu haramun. Haramun? Haramun wa mayyitun. Haramun wa mayyitun. La mahrumun wa tiflun la yashhadil ada fala syakka hal masalah mu'atan am rajulan am sya'ron au basyaratan au mahruman lam yanqud. Wayang kudu dan batal haramun, orang yang sangat tua. Haramun, orang yang sangat tua. Ente nyentuh nenek-nenek umur 100 tahun, tua dah.
Ya ente nyentuh. Yang penting perempuan itu, walaupun dia udah tua, nenek-nenek tua, bukan mahram ente, tetap ente batal. Tapi kadang-kadang tak mungkin nafsu, Mas. Bukan masalah nafsu. Yang penting ke dalam mazhab Syafi'i nyentuh perempuan nafsu tak nafsu batal yang bukan mahram. Paham? Walaupun nenek-nenek umur 1000 tahun tetap ente batal. Bukan masalah nafsu tak nafsu. Terus. Mayitun dan nyentuh mayat batal. Mayitun dan mayat batal. Nanti nyentuh perempuan mandikan mama ente punya istri. Istri ente kan bukan mahram. Memangnya ente mahram istri. Kalau ente istri ente mahram tak boleh kawin. Namanya mahram tuh nggak boleh kita nikah. Sedangkan istri boleh tak kawin? Boleh kalau udah jadi istri ente artinya bukan mahram. Maksudnya bukan mahram ente nyentuh istri ente batal wudu. Nyentuh istri ente batal wudu. Dia meninggal ente mau mandikan istri ente punya wudu ente nyentuh batal wudu ente. Walaupun udah meninggal. Kecuali yang tak batal wudu anggota tubuh yang terpotong. Sedangkan mayat kan tidak terpotong, masih utuh. Batal wudu ente. Terus. La mahramun. La maksudnya la yang kudu mahramun. Tidak batal mahram. La yang kudu mahramun, tidak batal mahram. Kalau kita nyentuh mahram tak batal. Bibi, dek beradik bapak, dek beradik mama, baik dek beradik bapak kandung atau dek beradik bapak sebapak, dek beradik bapak seibu, enggak batal. Atau kakak ente, baik kandung atau sebapak seibu, enggak batal. Ya kayak Mas Sahrulnya, nyentuh neng muti enggak batal. Karena saudara sebapak. Walaupun lain mama, sebapak enggak batal. Ya. Siapa bibi, nenek, ibu ke atas tak batal. Ibu, nenek, cucu tak batal. Atau anak ke bawah tak batal. Anak, cucu, apalagi cicit, peyok, kerpek, piek tak batal ke bawah. Bibi, dia beradik mama. Dia beradik mama tak batal. Dia beradik bapak tak batal. Tapi ingat, kalau istrinya paman, kan bibi juga batal. Dia punya paman, dia beradik bapak. Dia punya istri. Bahkan dia panggil bibi. Tapi bukan bibi asli. Itu kan istrinya paman, asalnya orang lain. Cuma karena kawin dengan paman ente akhirnya jadi bibi. Ya, ini batal wudu ente dengan dia. Andai kan paman ente bercerai dengan bibi ini, ente boleh kawin dengan bibi, boleh. Tidak apa-apa, halal ente boleh kawin. Ya, contohnya Siti Fatimah putri Nabi menikah dengan siapa? Siapa suaminya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apanya Nabi? Sepupu Nabi. Berarti Siti Fatimah apanya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kan sepupu dengan Nabi. Siti Fatimah putri Nabi. Berarti Siti Fatimah apanya Sayyidina Ali? Hah? Keponakan sepupu. Berarti Sayyidina Ali kan pamannya Siti Fatimah. Paman sepupu. Jadi paman sepupu, keponakan sepupu, bibi sepupu boleh kawin, halal. Yang tak boleh bibi asli tak boleh. Ya, kayak ente mamanya, ente punya bibi ente ini sepupu dengan bapak ente. Sepupu. Kan nanti panggil apa? Sepupu bapak ente, perempuan. Ente panggil apa dia? Dia panggil bibi kan? Bibi sepupu namanya. Coba umurnya di bawah ente. Mama masih SMP. Lalu besar ente kawin dengan dia. Dengan bibi sepupu. Enggak apa-apa. Boleh, halal. Contohnya ini Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Nabi menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sepupu Nabi. Artinya Siti Fatimah menikah dengan paman sepupu. Hukumnya boleh. Yang tak boleh dengan paman asli. Kalau dengan sepupu, ente menikah dengan sepupu ente, boleh. Menikah dengan sepupu hukumnya boleh. Cuma kata Nabi Muhammad, la tungkihul qarabatal qaribah fa innal walad yuladu dhamiyan. Rusli, regut pula ente. Ya. Enggak, tak akan berubah poten dia tetap. Walaupun dia regut 7 tahun tetap hitam. Ya. Nah, jadi kata Nabi, la tungkihul qarabatal qaribah fa innal walad yuladu dhamiyan. Yang artinya jangan kamu menikah dengan sepupu. Kata Nabi, jangan kamu menikah dengan sepupumu, fainal walad yuladu dhamiyan, karena anak-anaknya kurus-kurus. Tapi andai kan nikah dengan sepupu enggak apa-apa, sah. Cuma kata Nabi, kalau ente menikah dengan sepupu boleh, cuma anak ente kurus-kurus. Buktinya emas. Abi dengan Umi sepupu. Dek berarti mah lihat kurus-kurus semua kan? Enggak ada yang gendut sekali, enggak ada. Rata-rata kurus, emas kurus, Pasirul kurus, rata-rata kurus. Yang gendut-gendut enggak ada. Tapi kata ulama, menikah dengan sepupu, walaupun anaknya kurus-kurus, rata-rata cerdas-cerdas. Nah, cerdas-cerdas. Kebanyakan menikah dengan sepupu. Cuma kan Nabi tidak dianjur oleh Nabi, tidak dianjurkan. Tapi boleh kawin dengan sepupu boleh. Cuma tidak bagus kata Nabi, karena anaknya kurus-kurus. Stamir.
Juga tidak batal wa tiflun dan anak kecil. Wa tiflun dan anak kecil. Nyentuh anak kecil tidak batal. Terus anak kecil lah La yustaha. la yustaha, yang tidak mungkin kita bernafsu padanya. La yustaha, yang tak mungkin kita bernafsu pada anak kecil tersebut. Terus Fil adati. fil adati, di dalam kebiasaannya. Fil adati, dalam kebiasaannya. Artinya kalau kita nyentuh anak kecil yang belum tamyiz 6 tahun ke bawah, itu tidak batal wudu. Kenapa? Karena umumnya orang yang otaknya normal tidak akan suka kepada anak kecil. Nanti budak kecil umur 3 tahun cantik, masa itu bernafsu? Kalau otaknya normal, otaknya normal. Tahu kalau tak normal? Ada orang tak normal. Monyet ya nafsu. Ya, nak monyet, nak kerbau, nak kambing, selama ada lubang, garap kena dia. Tak normal. Paham? Kalau orang normal kan, kalau anak kecil tidak bernafsu dia, walaupun cantik tidak nafsu. Tapi kalau udah umurnya tamyiz 7 tahun ke atas, nah, ada budak kecil umur 9 tahun tapi cantik sekali. Nanti mulai kan, apalagi sedikit, cantik, kan cantik. Walaupun dia tak nafsu langsung, tapi dalam hati itu cantik. Apalagi orang Arab. Mana ada orang Arab datang ke sini umur 9 tahun. Ya, yang cantik, yang putih, kita ngelihat gimana kira-kira. Tetap dalam hati itu, bala. Dia bilang gitu kan, bala. Growing boy. Kan. Sedangkan kalau anak kecil umur belum tamyiz, umur 6 tahun ke bawah, ya, walaupun cantik, enggak. Orang normal yang otaknya normal enggak akan nafsu. Jadi ente batal nyentuh perempuan yang bukan mahram. Ingat, banyak orang salah nih. Nyentuhlah perempuan tak batal. Enggak apa? Enggak batal, belum balik. Salah. Nyentuh perempuan tak batal bukan nunggu balik. Nunggu perempuan tersebut tamyiz. Kata ulama dalam kitab, tamyiz itu umur 7 tahun ke atas. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu bisa bedakan. Tamyiz artinya membedakan. Bahasa Arab, mayyaza yumayyizu tamyizan, membedakan. Jadi tamyiz anak yang bisa membedakan siang malam. Contohnya Najwa udah tamyiz, umurnya 8 tahun. Nafa belum. Nafa baru 4 tahun. Belum tamyiz dia. Ya. Jadi dia bisa bedakan siang malam, bisa bedakan panas dingin, bisa bedakan duet. Berapa nih? 1.000, 2.000. Bisa bedakan warna-warna, bisa bedakan bahaya dengan manfaat. Kalau kayak Nafa, kayak Azmi, kayak Aisyah. Azmi itu yang dipuji-puji, naik ke atas. Berikan baju Superman. Pakaikan baju Superman, suruh loncat. Ayo Mi, hebat nak permen. Ayo, loncat tak kira-kira Asmi itu? Loncat. Nafa, loncat betul. Belum tamyiz. Jadi tamyiz itu bisa bedakan yang baik, yang buruk, panas, dingin, siang, malam. Ya, duet, warna-warna itu tamyiz. Bisa bedakan. Mana? Apa bedanya? Apa bedanya neraka dengan surga? Oh, kalau neraka panas, surga dingin. Itu apa ya? Bedakan manfaat dengan bahaya. Itu namanya tamyiz. Akhirnya ulama dalam kitab yang lain menentukan tamyiz itu umur 7 tahun ke atas. Jadi kalau ente nyentuh perempuan yang udah umur 7 tahun ke atas, walaupun belum balik, batal wudu. Ini banyak orang salah. Ada orang pemahamannya ente apa enggak batal. Kenapa? Karena belum balik. Salah banyak orang tak paham. Bukan nunggu balik, nunggu apa? Tamyiz. Jadi ente nyentuh Najwa batal, nyentuh Bacika batal. Kalau nyentuh Nafa, Aisyah, nak Syukurun, enggak, belum batal. Karena masih 4 tahun setengah, 5 tahunan. Enggak batal wudu. Ya, terus, Tamir. Walau syakka, Istamir. Walau syakka hal lamasan ra'atan am rajulan am sya'ran am basyaratan au ajnabiyatan. Ini sebagian santri Alia. Ini pengajarnya namanya Ustadz Syahrukan. Ini Salman kan. Ini Serokan. Ya. Masya Allah. Sahabat-sahabat semua di TikTok, medsos semua, mudah-mudahan pagi ini oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur. Doakan saya insya Allah hari Ahad ini 5 hari lagi berangkat umroh lagi, bawa jamaah 400 orang satu pesawat. Ya, insya Allah. Doakan mudah-mudahan selamat ya. Juga 10 Oktober berangkat lagi, 28 November berangkat lagi. Insya Allah tiap bulan berangkat. Yang mau daftar umroh, ayo dengan saya. Paket 12 hari PT Musdalifah. Murah, 28 juta. Insya Allah mudah-mudahan semua nyampe ke Mekah ya. Semua santri nih mau nyampe ke Mekah. Santri kita nih, pesantren Al-Jihad, kalau hafal Al-Quran 30 juz,
hafal Al-Quran 30 juz, kita berangkatkan umroh gratis. Ya, gratis. Kalau juz 30 enggak, umroh enggak nyampe ke Mekah, nyampe asrama haji ya, yang juz 30. Ayo lanjut. Falau syakka lama samra'atan. Nah, Falau syakka hal lama samra'atan. falau syakka, andaikan dia ragu. Falau syakka, andaikan dia ragu. Hal lama samra'atan, apakah dia menyentuh perempuan? Hal lama samra'atan, apakah dia menyentuh perempuan? Hah? Amrojulan. Amrojulan atau laki-laki. Amrojulan atau laki-laki. Umpamanya ente ragu, aurat. Faris, aurat. Umpamanya ente ragu. Ente jalan nih di pasar ramai nih. Ada laki-laki perempuan berdesak-desakan. Ya, ente ketika jalan begini tak sengaja terkena anggota tubuh. Cuma ente lihat ada laki-laki perempuan. Ente tak tahu kena selaki-laki apa kena perempuan ya. Ragu ente. Kayaknya kena perempuan sih kayaknya sih, karena lembut. Tapi laki-laki ente lihat tangannya kulitnya putih, gak lembut. Ah, bingung. Gimana kalau ente ragu? Nyentuh laki-laki apa perempuan? Karena saking ramainya orang. Lanjut. Au sya'ron. Au sya'ron atau ente ragu. Au sya'ron atau bulu rambut. Au sya'ron atau rambut atau bulu terus. Ambasyaratan. Ambasyaratan atau kulit. Ambasyaratan atau kulit. Ente ragu. Kena rambut ke kena kulit dia ya? Ya, ente ketika jalan gini kena rambut ke kena kulit. Terus. Au ajnabiyatan. Au ajnabiyatan atau yang bukan mahram. Au ajnabiyatan atau yang bukan mahram. Terus. Ammahroman. Ammahroman atau nyentuh mahram. Ammahroman atau nyentuh mahram. Kebetulan ada acara ya ente kebetulan disuruh-suruh betulkan salon rusak. Ente lewat di rombongan ibu-ibu. Ya, kebetulan lalu ente ketika berjalan berkejar terkena anggota tubuh ente noleh. Rupanya ada mak ente. Kan mahram ente mak ente. Tapi sebelahnya ada sepupu ente. Ente bingung terkena mama apa terkena sepupu ya? Anda kata ragu gimana ragu? Terus lam yangkut maka tak batal wudu. Lam yangkut maka tidak batal wudu kalau ente ragu. Antara kena laki-laki atau kena perempuan ente nyentuh. Tidak batal wudu kalau ragu. Tapi kalau ente yakin batal wudu kalau ente nyentuh perempuan yang bukan mahram. Ya, Samir. Ar-rabi'u masu farjil adami. Ayo, soal jawab man yurid. Mana ndak ada orang break bunga nih? Biasanya di break bunga punya orang lain. Budak-budak, minta bunga sebutik bunga. Bunga atau kopi ke? Atau apalah yang punya di rumah tuh. Ada bawang putih, bawang merah, kirim ya. Tak ada bunga, bawang putih boleh, bawang merah boleh. Ketumbar, cabai nyak makan. Atau kirim pertalit boleh gak? Pertalit mahal nih, naik 10.000 pula. InsyaAllah, ya. Ekonomi Indonesia meroket. Nah, betul, ekonomi Indonesia meroket. Sampai harga pertalit meroket, kan? Harga barang meroket ya. Tapi bukan meroket ke atas, meroket ke bawah. Kata orang Pontianak, nyunjam nyulur. Nyunjam nyulur. Ya. Kalau perlu ndak usah 3 periode, sampai kiamat. Nah. Ayo, siapa lagi? Man yuri soal. Sofyan. Ini kan mas yang disebutkan tadi yang tidak membatalkan wudu bila sinan wa tufwan wa sya'ran. Apabila itanya itu rambutnya seorang perempuan dalam keadaan nafsu batal. Kan menyentuh rambut tidak batal, gigi tak batal, kuku tak batal. Lalu kalau kita menyentuh rambut perempuan dalam keadaan kita nafsu syahwat, gitu megang. Nafsu syahwat nanti mamanya. Batal tak? Tidak batal. Kan dari sebut di depan. Yang batal tuh nyentuh kulit. Baik nafsu tak nafsu batal. Sedangkan kuku, rambut, gigi walaupun nafsu tidak batal. Karena kalau orang normal nyentuh rambut akan nafsu, kecuali orang tak normal. Masa ente megang rambut, dapat rambut tengah jalan. Gila ini. Dapat gigi sebuti tengah jalan. Umpamanya. Atau ada rambut perempuan panjang tapi kau nafsu. Enggak. Umumnya orang normal ke rambut, gigi, kuku ndak nafsu. Tapi kalau ke kulit, nyentuh kulit, itu orang yang normal rata-rata nafsu. Makanya kalau nyentuh kulit nafsu tak nafsu hukumnya batal. Sedangkan kuku, rambut,
gigi, walaupun nafsu tidak batal. Ya, Samir, Mansani. Ayo Mansani, Iqbal. Kalau tidur di pesawat itu batal wudhu. Tadi. Hah? Tidur di pesawat batal itu. Tidur di pesawat. Tidur di pesawat. Apakah tidur di pesawat batal wudhu? Lihat, kalau ente tidurnya memelekatkan, menetapkan kedua bokong ente ke tempat duduk kursi, tidak batal. Ente duduknya gini, ya, duduk nyandar, tidak batal. Tapi kalau ente duduknya gini, umpamanya gini, sampai ngangkat satu bokong ente, batal. Jadi tidur di mana pun bal, mau di pesawat, di bis, di Apollo, di roket, di jet, di planet Mars, paham? Di atas awan, selama awannya ada papan, nanti duduk. Yang penting bokong ente dua-duanya menetap di situ ya. Mulai dari pertama tidur sampai bangun tidur ente tetap gini, tidak batal, paham? Cuma di pesawat, yes, nggak enak kita tidur tuh, tidurnya karena terpaksa ya. Mau tak mau tidur, karena tidak ada kegiatan lagi di pesawat. Ya, kita udah baca Quran, udah letih baca Quran. Kecuali kalau pesawat Saudi Arabia ini ada TV. Ada TV dan ada ratusan film. Mau nonton film Arab, film Indonesia, film perang, film apa, film kartun Tom Jerry apa ada. Ya. Cuma sempit. Gimana ente? Ente 9 sampai 10 jam ente duduk di kursi. Ente bangun balik ke WC, enggak kencing dah duduk lagi. Enggak boleh berjalan. Enggak boleh ente pesawat jalan-jalan. Dulu mah punya jamaah. Udah tua umur sekitar 60 tahun. Yang pertama sehat. Ya Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik gini cerita-cerita. Lalu ketika masuk pesawat, duduk normal. Ketika pesawat terbang, dia berjalan. Jalan nanya ke Mas Ustaz, ada lihat ayam saya ke Pak Ustaz? Ah udah. Rupanya datang halnya. Ayam saya di mana Pak Ustaz ya? Mas tunjuk. Ayam ibu dah sana dah Bu. Mas tunjuk kursi dia. Iya Ustaz, ayo yuk santar. Nah, duduk sini. Nanti ayamnya datang. Nanti datang sendiri ayo, duduk betul. Pakai kena mas sabunnya, krek, biar tak berjalan. Lama-lama mas tiduran, datang lagi. Ustaz, siapa yang beri makan ayam saya Pak Ustaz ya? Kasihan ayam di rumah Pak Ustaz. Aduh, rupanya mas telepon udah nyampe di hotel, mas telepon anaknya, rupanya memang pernah ada penyakit agak lupa-lupa. Ya agak lupa-lupa. Macam-macam jamaah. Ya, Samir, Mansani. Gideon. Kawin biasa tuh mas, kan biasa kalau udah selesai undangan tuh biasa kan salaman laki-laki berdua. Itu gimana hukumnya mas? Hah? Gimana? Oh, kalau ada acara pernikahan, resepsi, biasa kan setelah kita makan-makan, lalu kita kan pergi ke pengantin. Masukkan duit lo di kotak. Setelah itu kita salaman ke mertuanya kan, orang tua dia, lalu kita salaman ke pengantin. Gimana hukumnya? Haram. Bukan mahram ente. Mas tak pernah salaman. Kayak semalam Mas pergi pengantin. Hari Ahad. Pengantinnya Nawal. Umi Nawal kan dengan Umi itu sepupu. Nawal dengan Mas dua pupu, masih keluarga Mas. Kawin, walaupun dia dua pupu Mas keluarga, enggak salaman Mas. Mas salaman ke suaminya ke Nawal gini. Karena bukan mahram Mas. Ke Umi dia, padahal Umi dia bibi Mas, bibi sepupunya Mas tak salaman. Gini, Di. Karena bukan mahram. Dek beradik mertua Mas. Kalau kan mertua Mas Mas salaman. Karena mertua tak batal wudu. Paham? Jadi mertua tak batal wudu. Tapi dek beradik mertua, bibi-bibi, enggak salaman Mas. Cuma Mas begini. Bi, saya baru sehat. Nah, jadi enggak jadi fitnah. Jadi banyak orang ngomong cerita yang istri Mas cerita, keluarganya banyak cerita gini. Itu Masya Allah, suami Ita tuh Masya Allah. Walaupun dia enggak salaman, kita enggak tersinggung. Kadang-kadang kan orang tersinggung kan. Dia walaupun enggak salaman dengan kita, kata bibi-bibinya. Walaupun enggak salaman dengan kita, tapi dia senyum, nyapa lagi. Nah, jadi tekniknya gitu. Kalau nanti punya bibi yang dulu masih belum mondok kan salaman kan? Ke bibi ente salaman biasa kan? Bibi suaminya istrinya paman, bukan bibi asli, itu salaman kan? Nah, ketika tidak mondok tak boleh. Bukan mahram ente. Batal wudu dan haram. Ya. Jadi ente caranya gimana biar dia tak tersinggung? Nanti Bi, sebuah orang Nabi, maaf Bi ya. Allah sehat Bi. Sambil senyum. Itu asalnya tersinggung jadi hilang tersinggungnya. Bahkan nanti dipuji. Masya Allah. Apa sejak mondok udah bagus akhlaknya. Padahal tidak nyium lagi. Ya.
Bibi ente paham, kita pondok dah. Ngerti? Ya, tak boleh. Kalau ente pergi acara resepsi kawinan tak boleh. Tetap kayak gini aja. Ya. Bu. Ya, yang perempuan. Ya, mabruk ya. Barakallah. Mudah-mudahan samawa, sakinah, mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah. Enggak akan orang tersinggung, enggak. Udah apalagi zaman sekarang udah biasa deh zaman sekarang orang tak salaman. Nah. Terus, mana nih? Belah sini. Mojud. Kuna. Nikah. Tabiosot. Apakah mandi wajib? Menghormati guru. Apakah menghormati guru? Ah? Oh, apakah menghormati guru wajib sedangkan guru melakukan hal yang tidak sesuai dengan ucapannya? Wajib. Guru, orang tua ente ini ada 3. Orang tua ada 3 yang wajib dihormati. Pertama, orang tua yang melahirkan ente, yaitu bapak dengan mama ente. Yang kedua, orang tua yang menikahkan ente dengan anaknya. Siapa berarti? Mertua. Yang ketiga, orang tua yang mengenalkan ente kepada Allah. Siapa? Guru. Di antara 3 orang tua ente ini, orang tua asli, mertua, guru, yang paling mulia adalah guru. Kenapa? Karena guru bukan cuma merawat jasmani badan ente, tapi juga merawat rohani hingga mengenalkan kepada Allah. Andaikan barengan ada di sini, bawahnya di ruang tamu Abi, ada bapak ente, mama ente, ada mertua ente, ada Abi, sama-sama 3-3-nya manggil Yon. Abi manggil, mertua ente, bapak ente manggil Yon. Siapa yang tidak dahului? Orang tua. Cuma banyak orang salah di medsos. Di medsos ada orang ketika ada santri, ada videonya santri cium tangan guru, bolak-balik lalu begini guru. Ada yang komen, ke orang tuanya ndak kayak gitu. Padahal lebih mulia orang tua. Bego lu. Gue tabok lu. Bacot aja lu, ngomong kagak tahu. Ini gunanya mondok. Paham? Jadi di antara tiga orang tua kandung, apalagi mertua guru yang paling mulia guru, karena gurulah yang mengenalkan ente kepada Allah. Kalau orang tua kandung ente hanya merawat ente, badan ente dibesarkan, ya dia tidak menyelamatkan ente, orang tua kandung ente tak menyelamatkan ente ke surga dari neraka, sedangkan guru ente menyelamatkan ente ke neraka. Andaikan ada guru berbuat maksiat mamanya, apakah kita wajib hormat? Wajib. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, al-alim habibullah walau kana fasikon. Dengarkan, al-alim habibullah walau kana fasikon. Yang artinya al-alim habibullah, orang alim ulama, guru itu adalah kekasih Allah, walau kana fasikon, walaupun guru tersebut, ulama tersebut berbuat maksiat, masih Allah masih dijadikan kekasih Allah, kata Nabi. Padahal dia maksiat. Kenapa? Karena bedanya orang alim dengan orang awam, orang yang alim dengan orang yang tidak tahu agama, sama-sama berbuat maksiat, lebih gampang orang alim bertobat. Umpama ada ulama buat maksiat, anggaplah ada ulama mabuk. Satunya bukan ulama, kerama. Ya, tak mondok, tak tahu ngaji, mabuk. Yang ulama ini gampang bertobat. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Ketika dia mabuk, ya, tiba-tiba ada dengar dari masjid, Astaghfirullah Rabbal baraya. Langsung silam, astagfirullah. Anak mabuk, dibuang. Anu udah bermaksiat pada Allah. Sedangkan yang awam, dia tidak tahu hukumnya mabuk, dosanya kayak apa, tak tahu. Dengar astagfirullah, sambil baca gak dia? Nggak tahu ya, kata dia. Ya, itu bedanya. Jadi kalau ada guru ya berbuat dosa, jangan ikuti pekerjaannya, tapi tetap hormati orangnya. Paham? Nah, dalam kitab Zubat, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral fi ijtihadi nusbitu. Apa artinya? Wa ma jara bainas sahabi naskutu. Apa saja yang terjadi antar sahabat, begitu pula apa saja yang terjadi antar guru, naskutu, kita diam, tapi tetap kita hormat. Paham? Umpamanya Abi nih, Abi mabuk-mabukan. Udah mabuk-mabukan bezina umpamanya. Ya, kita tidak usah ngurus urusan guru.
Mau guru bermaksiat apa urusan dia? Yang penting kita tetap hormat orangnya. Karena kita husnudzon kepada guru, itu udah suatu ilmu, suatu keberkahan yang akan kita dapat. Tapi sebaliknya, kalau kita suudzon, berburuk sangka kepada guru, sulit ilmu itu masuk. Paham? Nah, jadi ada cerita. Ya. Contohnya nih. Dalam Al-Qur'an, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir bilang, "Musa, kau berjalan ke sana." Jalan ke sana. Karena Al-Qur'an ada kan? Lalu ketika Nabi Musa berjalan, di situ apa? Ada kapal. Ada kapal. Bukan kapal berapa? Ada juga yang apa? Yang anak yatim, ada anak yatim. Ada anak yatim. Kena Nabi Musa, anak yatim ini dibunuh. Bukan, kena Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa ingin berguru pada Nabi Khidir. Nabi Khidir, anak ingin berguru ke ente, kata dia. Oh, kalau ente ingin berguru kepada anak, ente ikut anak jalan yuk. Tapi nanti setiap perjalanan terjadi apapun, jangan ente tanya-tanya karena diam ya ente. Ini murid yang bagus pada guru. Kalau kena guru, Mama Yon, naik, ikut. Tak usah nanya, mau kemana mas? Balik ke pondok lagi jam berapa mas? Anak belum makan siang, mas. Nanti makan siang di mana mas? Umpamanya. Jangan gitu. Jadi ketika Nabi Musa mau jadi murid Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, iya. Tapi ente ikut anak yuk. Nanti ketika perjalanan terjadi apapun ente diam. Tak usah banyak nanya. Siap dah? Siap. Jalan. Ketika Nabi Khidir jalan, ini dalam Al-Quran, dia buka dalam Al-Quran. Ketika Nabi Khidir berjalan, ada ketemu budak kecil, dibunuh kena Nabi Khidir. Seret, dibunuh. Gimana Nabi Musa? Ente gimana gitu? Tandanya ada. Ente jalan dengan mas. Ada budak kecil pasti juprak. Kira-kira ente masih diam. Diam atau nanya ente? Gatal tak boleh ente mau nanya? Nanya kan? Kenapa dipukul mas? Begitu pula Nabi Musa. Ya, bayangkan. Kena Nabi Khidir, ada budak kecil. Lewat dibunuh, seret, bukan dibukul, dibunuh, seret, mati. Tak betah Nabi Musa, tak betah. Nanya, Nabi Khidir, kenapa pula budak kecil tak ada salah dibunuh? Tak ada salah, budak dengan main dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Dia ni kalau besar jadi orang kafir. Dia kalau besar jadi orang kafir akan bunuh orang tuanya. Makanya aku bunuh lo. Paham? Ini artinya ilmu untuk ente semua, jangan berburuk sangka kepada guru. Paham? Memang kelihatan mata kita seperti itu, tapi belum tentu. Akhirnya jalan lagi. Ya. Lalu ada rumah milik orang yatim, milik anak yatim, udah miring dah. Kan Nabi Khidir bukan dibetulkan. Rumah punya anak yatim, miskin, miring. Sebenarnya dia apa kan kalau kena gitu? Dibetulkan, dihancurkan. Hancurkan. Apa tak ngambung Nabi Musa? Nabi Khidir, stop. Ente itu tak nyumbang malah dihancurkan pula. Musa udah aku bilang kan, terjadi apa pun ente tak usah banyak nanya, diam aja. Ente mau tahu? Ya, ente tahu anak robo kan karena di bawah rumah itu ada emas, harta karun banyak. Terdiam Nabi Musa. Akhirnya apa? Udah, ente tak sekolah lagi sana kok. Tak jadi murid tak? Paham? Artinya dari cerita ini dalam Al-Quran, kita sebagai murid tidak usah berburuk sangka kepada guru. Tugas ente sirik taklim. Taklim jangan. Mau guru ya urusan anak tugas anak sirik taklim belajar. Tak usah ngurus guru, ente ngurus diri sendiri belum kena, mau ngurus orang. Paham? Dah siapa lagi? Man Sani, bagi Wahid. Mojud Sani. Farhan. Nanyahan. Tak candahan. Awas. Ayo nanya, awas. Melati mau nanya tuh ngarang. Nanya Melati. Ayo Mansani, Mojud. Mafi. Ayo soal jawab. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya apa hukumnya minjam duit di bank? Waalaikumsalam. Yang akun atas nama Kibar, minjam duit di bank hukumnya haram. Kenapa? Alhamdulillah dapat bunga sebutik. Makasih Aldi. Suka aku lihat dapat bunga sebutik ni. InsyaAllah. Yang lain beri aku bunga budaya. Jadi mohon maaf Kibar tadi, yang atas nama Kibar bertanya apa hukum minjam duit di bank. Hukumnya haram.
karena itu riba. Hati-hati ya. Kata apa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi ingat Allah haramkan riba. Kenapa itu di bank hukumnya riba haram? Karena itu kalau kita minjam duit 1 juta, kita harus balikkan 1 juta lebih. Apa beli apa budak ni? Kopi ke budak? Makasihlah kopi. Sip. Ya. Karena haram kita minjam duit di bank kan 1 juta umpama. Tak mungkin kita balikkan 1 juta. Itu tetap kita balikkan 1 juta lebih. Makanya disebut riba haram. Kecuali kalau kita di bank minjam 1 juta balikkan 1 juta tidak apa-apa. Tapi tak ada. Mana ada bank kita minjam 1 juta balikkan 1 juta, tetap kita balikkan lebih. Makanya hukumnya riba, minjam di bank hukumnya haram. Bahkan kata Nabi Muhammad, hati-hati dengarkan ya. Kata Nabi Muhammad, dosa riba yang bungakan duit, minjam duit di bank, paling kecil dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Ini dosa paling kecil. Itu paling kecil. Kayak kita minjam di bank 100 ribu, harus balikkan 100 ribu lebih 1.000 umpamanya. Ini paling kecil dosanya riba, bunga uang, sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Bagaimana kalau dia minjam 10 juta, 100 juta, na'udzubillah min dzalik. Udahlah, walaupun kita pun tak kaya ya, tak apa-apalah. Kita hidup, jalannya hidup kita yang ada je lah ya. Walaupun kita tak kaya, rumah masih kecil, masih ngontrak, tak apa-apalah. Yang penting kita tidak ada bunga, tidak ada duit riba, tidak ada minjam-minjam di bank. Bukan apa kalau sampai masuk dalam perut kita harta haram. Apa lagi masuk ke anak kita harta haram, ya sulit anak kita akan jadi anak soleh-soleh. Apa kata Nabi? Orang yang di perutnya, orang yang di mulutnya, orang yang di perutnya masuk sesuap barang haram. Apa kata Nabi? Fannaru aula bih, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak apa-apalah, walaupun kita tidak kaya, dia tidak apa-apa, kibar. Ya, atas nama akun kibar, ya walaupun kita tidak kaya tidak apa-apa. Yang penting kita makan duit halal. Jangan sampai makan duit bank, jangan sampai makan duit riba. Mudah-mudahan oleh Allah rezeki kita barokah, amin. Doakan Pak Ustadz Aldi, mudah-mudahan dapat jodoh. Ya Aldi, mudah-mudahan ente diberikan jodoh yang cantik, yang solihah ya. Ya Aldi ya. Yang solihah, yang kaya, ya, yang sayang kepada suami. Insyaallah mudah-mudahan oleh Allah diberikan. Banyak baca doa Aldi. Doanya doanya Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Yang artinya Allah, jangan biarkan aku membujang dan engkaulah sebaik-baik pemberi. Banyak baca doa itu ya Aldi ya. Atau banyak tambah juga doa ya muyassir, ya muyassir, ya muyassir, Allah yang menggampangkan segala urusan. Mohon maaf sampai di sini live kita ya, karena masih ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.